Saya seorang guru di sekolah Kristen. Banyak anak-anak di sekolah berasal dari keluarga broken home atau dididik dengan cara dan nilai-nilai yang salah, tidak Kristiani. Sekolah berusaha mendidik dan menanamkan nilai-nilai Kristiani lewat kebaktian siswa, bimbingan konseling maupun berusaha lewat hidden curriculum, keteladanan guru-guru. Sekolah juga mendoakan mereka, memang semuanya belum sempurna. Tapi saat mereka pulang ke rumah, nilai-nilai yang sudah kembali salah itu kembali mempengaruhi mereka. Pertanyaan, apakah yang harus dilakukan sekolah guru-guru agar nilai-nilai Kristiani yang diberikan oleh sekolah itu bisa lebih kuat pengaruhnya pada si anak dibandingkan pengaruh daripada didikan keluarga? Mungkinkah itu bisa terjadi? Mungkin aja. Kalau engkau tidak mempercaya ada kemungkinan, pasti engkau tidak mungkin giat dan rajin melakukannya. Because we think that is possible. We think with the possibility. We think with the very, very optimistic possibility rate. Maka kita kerjakan. Waktu kerjakan, kalau engkau melakukan yang baik, Alkitab mengatakan jangan tawar hati. Sampai waktunya pasti akan bertumbuh. Di kota kelahiran saya, kota Xiamen, itu di depannya itu ada Kulangyu, satu pulau. Di dalamnya ada dua sekolah. Sekolah laki-laki namanya Anglo-Chinese School, Yinghua Shuyan. Satu lagi namanya Yute Shuyan, khusus untuk wanita. Sekolah laki-laki, sekolah wanita dikirim. Mereka tidak campur laki sama wanita di sekolah. Dan pada waktu itu banyak orang yang dikirim itu belum Kristen. Tetapi setelah lulus SMA, lalu mereka masuk ke dalam ladang pekerjaan. 10 tahun, 20 tahun kemudian, satu persatu mengingat semua yang diajarkan dulu di sekolah. Satu-satu menjadi orang Kristen. Nah, kedua sekolah ini sangat terkenal. Yinghua Shuyan, the English Chinese College, sama Yute Shuyan. Itu akhirnya menghasilkan banyak orang Kristen yang baik luar biasa. Itu sebab kadang-kadang di sekolah itu belum Kristen, tapi setelah lulus mereka mulai mengkangen, dan mulai ingin mengetahui lebih banyak. Saudara menjadi guru harus sabar. Memang engkau mau mengimbangi keluarga tidak gampang. Karena mereka di rumah itu satu hari berapa jam, dibanding di sekolah pasti lebih banyak di rumah. Tapi bedanya mengapa sekolah Kristen bisa mempengaruhi anak-anak? Karena wibawa yang dianggap sangat sakral oleh anak-anak. Anak-anak sekolah kita melihat gurunya beres, contohnya beres, teladannya bagus. Dan kalimat yang dikatakan berwibawa. Nah, itu akan mempengaruhi besar. Saya sebagai pendeta, ribuan orang dengar khotbah saya. Di dalam hidup mereka berapa jam ketemu dengan saya? Sedikit kan? Ada yang 1 tahun 365 hari. Cuma dengar khotbah saya 3 jam, 4 jam. Karena saya bikin KKR di kota itu cuma 3 hari. 1 hari 1 jam khotbahnya. 3 kali jam. Tapi kenapa setelah itu saya pergi banyak menjadi orang Kristen? Saya kalau pergi ke satu kota selalu ada orang datang. Puji Tuhan Patong, saya menjadi orang Kristen 20 tahun yang lalu pada waktu engkau datang sini mengabarkan Injil. Hanya 3 hari di situ. Kenapa pengaruhnya 25 tahun mereka menjadi Kristen datang kepada saya? Karena ada wibawa, ada cinta kasih. Ada bijaksana, ada menaruh sesuatu beban rohani. Itu semua mengesankan mereka, this man is real. Kalau orang ini benar, yang dikatakan pasti benar. Kalau orang ini bisa dipercaya, yang dikhotbahkan pasti bisa dipercaya. Saya tidak ada kekuatan mendampingi semua orang. Saya tidak kekuatan mengawasi setiap kota. Tetapi dengan wibawa, dengan kesungguhan, dengan keberanian, dengan teladan, dengan cinta kasih, dengan bijaksana yang tersimpan di dalam khotbah. Orang dengar 3 jam lalu berkesan. This man is so authoritative. This man is so wise. This man is so firm. This man is full of love. This man is powerful when preach gospel. Nah, hal-hal yang tidak saya katakan itu mereka sadar sendiri. Ada kuasa di dalam orang ini. Ada kesucian hidup. Ada cinta kasih. Ada bijaksana cara berkhotbah. Ini semua mencap
di dalam otaknya. Akhirnya mereka tidak menjadi orang Kristen. Tahun ketiga saya mulai dengan kebaktian Mandarin. Seorang perempuan dari Chongqing, kota besar di Tiongkok, sekarang lagi bergejolak. Dia diam-diam ikut kebaktian. 2 tahun setengah diam-diam dengar khotbah di situ setiap minggu. Mendadak dia datang kepada saya. Pendeta Stephen Tong, saya besok pulang ke Chongqing. Saya bilang, oh engkau dari Chongqing? Sudah berapa lama di sini? 2 tahun setengah. Apa kesanmu di sini? Saya tadi tidak percaya. Tapi saya sengaja datang setiap minggu dengar khotbahmu 2 tahun setengah. Dan saya sekarang berani mengatakan, saya tidak ada alasan lagi tidak percaya Tuhan Yesus. It is no more possible for me not to believe in Jesus. It is impossible for me to reject Jesus Christ. Within these 2.5 years, I listened to you carefully, every word, every sentence, every sermon, every week. And I find out that is the hope for my life. I realize this is the only way out from my circumstances and my problems. Tapi saudara dengar engkau berkhotbah 2 tahun setengah diam-diam. Saya berkata, saya tidak bisa menolak. Saya tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang Kristen. Maka saya berkata, terima kasih, besok saya mau pulang. Sesudah itu saya tidak pernah lihat dia lagi. Saya cuma pesan, do not forget to find out the church and go to close to Jesus Christ. Itu pesan saya. Jangan lupa dekat dengan Tuhan Yesus. Ikutlah satu gereja. Lalu dia pergi. Saudara saya berkata kepada you, kita punya waktu sedikit. Anak sekolah ke sekolah Kristen. Waktu yang berkumpul dengan guru sedikit. Kumpul dengan papa mama lebih banyak, kumpul dengan masyarakat lebih banyak. Tapi paling sedikit ada wibawa, keanggunan, ada bijaksana, ada kesucian, ada cinta kasih dari kita yang membuat kesan di hati mereka. This is the right one. I should obey him. I should surrender myself before God. Because besides the Christian faith, there's no other system can convince me that I should believe. Saudara, orang Kristen harus mempunyai kekuatan seperti ini. Guru-guru Kristen harus mempunyai wibawa seperti ini. Sehingga kita tidak ikut orang dunia. Hanya mendapatkan makanan, gaji yang menghidupkan kita sebagai guru. Tapi mempamerkan kejelekan kekristenan. Itu bahaya sekali.